pertama adalah membahas tentang upaya pemerintah untuk memitigasi konflik geopolitik perang Iran-Israel terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Yaitu yang pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mengantisipasi guncangan pasar keuangan dan kemungkinan capital outflow. Bank Indonesia dan OJK akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, antara lain melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang tepat untuk menjaga nilai tukar rupiah dan mencegah kenaikan di pasar keuangan domestik. Yang selanjutnya yaitu menjaga sentimen di pasar obligasi dengan komunikasi yang efektif terkait pengelolaan fiskal yang tetap prudent dan resiko suplai obligasi yang relatif kecil. Yang ketiga yaitu diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak bumi dan meminimalkan dampak kenaikan harga minyak dunia. Yang keempat yaitu diplomasi dan kerjasama internasional. Dalam situasi konflik seperti ini, diplomasi dan kerjasama internasional menjadi sangat penting, yaitu dengan mengambil peran aktif dalam mendorong upaya-upaya perdamaian dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Kerjasama dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dapat dilakukan untuk mencari solusi damai bagi konflik Iran-Israel. Yang terakhir itu, pemerintah Indonesia akan bertindak seperti terkoordinasi dan menghadapi tantangan ini, menjaga stabilitas sistem keuangan, diversifikasi sumber energi, serta diplomasi kerjasama menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif perang Iran-Israel. Yang selanjutnya, peran Indonesia pada ASEAN. Peran negara kita, Republik Indonesia, pada ASEAN itu sangat penting dan strategis. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia telah memainkan peran utama dalam membentuk arah, stabilitas, dan dinamika organisasi. Juga Indonesia sudah membentuk dari awal, sejak didirikannya pada tahun 1967. Yang pertama, Indonesia sebagai pendiri dan penggerak utama. Indonesia adalah salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, Indonesia sebagai ketua ASEAN. Indonesia secara berkala menjadi ketua ASEAN termasuk pada tahun 2023. Dalam peran ini, Indonesia memimpin berbagai agenda strategis seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, transformasi digital, dan penegakan prinsip-prinsip piagam ASEAN. Yang ketiga, Indonesia sebagai peran dalam hubungan eksternal ASEAN. Indonesia juga menjadi juru bicara atau representasi kepentingan ASEAN dalam berbagai kerjasama dengan negara mitra seperti Tiongkok, Amerika, Jepang, Uni Eropa, dan India. Indonesia mendukung konsep ASEAN centrality bahwa ASEAN harus menjadi pusat kerjasama regional di kawasan Indo-Pasifik. Dan yang keempat, Indonesia mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Selain menjadi penengah konflik di negara kawasan ASEAN, Indonesia juga berperan dalam perdamaian dunia, yaitu melalui hubungan internasional. Beberapa perannya di antara lain mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, serta mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area di kawasan negara anggota ASEAN. Oke, bersama saya
Saya di sini akan menjelaskan tentang peran Indonesia pada G20. Yang pertama adalah apa sih G20 itu? Yaitu antara kerjasama ekonomi utama dunia, terdiri dari 19 negara dari Uni Eropa, yaitu contohnya Amerika Serikat, India, Afrika Selatan, dan Arab Saudi. Yang dimana dan di salah satunya itu ada Indonesia yang termasuk dalam bagian negara yang mengikuti G20 kerjasama itu tersebut. Tujuannya adalah untuk membahas isu-isu global yang terjadi seperti ekonomi, keuangan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, contohnya di Indonesia kan sekarang kan disebut sebagai negara berkembang ya. Nah, itu jadi masuknya ke dalam G20 itu tersebut. Nah, apa sih yang peran Indonesia di G20 tersebut adalah sebagai jembatan negara maju dan berkembang. Indonesia menjadi jembatan antara negara maju dan berkembang, membawa isu-isu seperti keadilan vaksin saat pandemi COVID-19, transisi energi yang adil dan pembangunan berkelanjutan. Dan juga Indonesia sebagai anggota tetap G20. Indonesia adalah salah satunya negara ASEAN yang menjadi anggota tetap tersebut. Ini menunjukkan pengakuan dari negara luar terhadap kekuatan ekonomi dan pangan strategis yaitu di Indonesia tersebut. Walaupun Indonesia masih menjadi negara berkembang, Indonesia adalah ekonominya yang sangat strategis dan pangannya juga. Dan di Indonesia itu tersebut banyak kekayaan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Maka oleh dari itu Indonesia menjadi negara G20, yaitu untuk menjadikan negaranya itu bisa berkembang dan maju, dan juga menjadi pendukung kolaborasi antara negara-negara lain, dan juga mendukung kerjasama antar negara untuk mengatasi tantangan seperti globalisasi, yaitu yang contohnya seperti kita bisa dibilang sih kayak krisis iklim, terus ketahanan pangan dan energi, perubahan teknologi dan keuangan digital, yaitu yang kita tahu sendiri kan di Eropa sana tuh kan sekarang lagi krisis energi ya. Nah, itu kan Indonesia dengan adanya itu, jadi negara luar itu bekerja sama dengan Indonesia untuk mendapatkan nikelnya. Nikel itu kan untuk sumber daya energi itu yang bisa diubah menjadi energi listrik. Itu yang saya tahu sebagai Indonesia peranannya di negara G20. Sekian dan terima kasih. Lanjut. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 4 tentang utang luar negeri saat ini. Jawabannya adalah untuk poin A, per kuartal 1 2025 atau bulan Maret, utang luar negeri mencapai 430,4 miliar US dollar. Tumbuh 6,4% year of year, lebih cepat daripada 4,3% pada kuartal 4 2024. Poin B, per April 2025 naik menjadi 431,5 miliar US dollar, bertumbuh 8,2% year of year, didorong oleh sektor publik. Poin C, sektor publik versus sektor swasta. Sektor publik yaitu 206,9 miliar US dollar per Maret, sedangkan skor 7,6% year of year, naik ke 208,8 miliar US dollar plus 10,4% pada April. Sektor swasta
Sektor swasta memiliki 195,5 miliar US dollar pada Maret, turun sekitar 1,2% year of year. Per April masih kontraksi ringan, minus 0,6% year of year. Poin D, komposisi sektor publik dialokasikan ke kesehatan sekitar 22%, administrasi dan pertahanan sekitar 18-19%, pendidikan sampai dengan 16%, konstruksi sampai dengan 12%, dan transportasi sampai dengan 8,7%. Poin E, skala dan pertumbuhan. Utang Indonesia sampai dengan 430 sampai 432 miliar, tumbuh 6 sampai dengan 8% year of year di awal 2025. Rasio terhadap PDB stabil sekitar 30% dan terkendali. Komposisi sektor publik mendominasi utang jangka panjang tinggi. Resiko utama beban bunga ketergantungan pada investor asing. Potensi risiko nilai tukar. Poin F adalah secara keseluruhan utang luar negeri Indonesia masif, tapi masih terkelola. Fokus utang pada sektor produktif dan struktur jangka panjang, memberi buffer, namun harus diimbangi dengan pengaturan bunga, pendalaman pasar obligasi lokal, dan peningkatan kinerja ekonomi agar sustainable jangka panjang. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.